Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Oke, jadi sambil nunggu light novel Overlord yang entah kapan bakal rilis, kali ini gua tuh bakal bahas Overlord versi web novelnya. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu nih ya, kalau web novel dan light novel tuh ada beberapa yang berbeda, kayak dari karakternya, ceritanya, dan lain-lain. Nah, gua di sini tuh bukan mau ngasih tahu perbedaannya, melainkan gua tuh bakal ceritain versi web novelnya, dan itu dari awal. Ini juga nggak ada hubungannya sama cerita utama, jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lainnya dari Overlord. Ya sambil nunggu novel terbaru, makanya gua tuh bahas versi lainnya, yaitu versi web novelnya. Nah, yang mau gua bahas di video ini adalah chapter 1 sampai 7. Oke, sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Dan di sini gue juga mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Di sana gue tuh bahas The Beginning After the End maupun Overgear. Jadi kalau kalian suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita dimulai dari tahun 2126 dan itu di Jepang. Saat itu rilis game sensorik berbasis virtual reality yang bernama game Yggdrasil. Dari sekian banyak game, Yggdrasil ini adalah game yang lebih baik daripada yang lainnya. Alasannya karena jumlah data dan variasi permainannya sangat banyak. Jadi perlu diketahui total tuh ada 420 ras yang bisa dipakai sama player. Selain itu, kelas dari karakternya pun totalnya tuh bisa mencapai 880 kelas. Nah, game Yggdrasil tuh lebih menonjolkan sisi eksplorasi dibandingkan pertarungan. Jadi ya nggak selalu tentang bertarung. Player juga harus menjelajah di dalam game. Ya intinya karena banyak variasi dan kebebasan inilah yang membuat game Yggdrasil diminati. Di game Yggdrasil tuh ada 9 dunia, yaitu Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim, dan Muspelheim. Nah, 9 dunia itu bisa dibilang sangat luas. Game Yggdrasil ini benar-benar sangat populer, tapi ya itu di masa lalu. Oke, kembali ke timeline yang sekarang. Jadi ada sebuah makam besar bawah tanah yang disebut Nazarik. Nazarik ini bisa dibilang sangat terkenal. Jadi di masa lalu pernah ada penyerangan 6 guild gabungan dengan total 1500 player. Mereka semua tuh ternyata gagal menembus dan mengambil alih Nazarik. Nazarik tuh dipenuhi sama undead sehingga player tuh kesulitan menembus Nazarik. Selain itu ada juga banyak jebakan yang merepotkan. Nah, rumor di antara para player, Nazarik tuh cuma punya 8 lantai. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau Nazarik tuh punya lebih dari 8 lantai. Cuma ya ketika udah lewat dari lantai 8, maka tempat sisanya tuh seperti di dalam kastil yang indah. Oke, selanjutnya ada adegan obrolan antara Momonga dan hero-hero. Mereka tuh ngobrolin soal keluhan pekerjaan di dunia nyata. Di sini diketahui juga, untuk gabung guild Ainz Olgaun, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya tuh player gak boleh no life. Itu artinya player tuh harus benar-benar menjalani kehidupan di dunia nyata. Jadi yang gak boleh no life di dalam game terus. Nah, syarat lainnya tuh adalah player tuh harus merupakan ras heteromorphic. Jadi ras heteromorphic tuh kayak angel, demon, dragon, undead, dan lain-lain. Setelah ngobrol sama Momonga, hero-hero pun akhirnya pergi. Hero-hero adalah player terakhir yang pergi dari Momonga. Momonga juga saat ini tuh memegang tongkat kebanggaan guild Ainz Olgaun. Momonga mengingat masa lalu bersama teman-temannya. Lebih tepatnya mengingat saat masa keemasan guild Ainz Olgaun. Momonga saat ini bawa tongkat itu keluar ruangan.
Ketika Momonga jalan, dia melihat ada beberapa NPC mate atau pelayan. Ya, kurang lebih tuh di kastil total ada 36 pelayan. Momonga saat ini terus keliling guild untuk melihat kondisi guild. Momonga juga melihat pemimpin pelayan seorang pria tua berambut putih, dan pria itu di belakangnya diikuti sama 6 pelayan lain. Baju yang dipakai 6 pelayan itu berbeda daripada pelayan yang lainnya. Jadi baju 6 pelayan itu punya kesan seperti bajunya prajurit. Bisa dibilang 6 pelayan itu adalah mate petarung. Momonga saat ini tuh melihat para mate petarung. Momonga juga saat ini tuh melihat icon teks yang ngasih tahu nama-nama para pelayan. Momonga saat ini tuh menyuruh para mate tuh untuk pergi mengikutinya. Singkatnya, Momonga akhirnya sampai di ruang tahta dan dia tuh duduk di singgasana. Dan dia tuh saat ini menyuruh NPC untuk berlutut. Momonga juga saat ini tuh melihat jam di layarnya, dan inilah detik-detik penutupan game Yggdrasil. Momonga terus meratapi kesedihan karena game ditutup. Oh ya, Momonga tuh udah ngabisin sekitar 1.500 yen untuk pengeluaran rutin di dalam game. Dan kalau di total tuh bisa lebih dari 50.000 yen. Nah, 50.000 tuh cuma pengeluaran rutin. Untuk gacanya sendiri Momonga tuh udah menghabisi 100.000 yen. Tujuan dari gacha tuh untuk mendapatkan barang langka. Momonga ngelakuin itu bukan karena dia kaya, tapi karena emang game Yggdrasil tuh adalah hiburan Momonga, makanya dia tuh ngeluarin banyak uang demi game. Sambil memegang tongkatnya, saat ini tuh udah pukul 12 malam. Itu artinya saat ini server ditutup. Tapi ternyata waktu menunjukkan lebih dari jam 12 malam. Momonga saat ini tuh nggak logout dari game. Momonga tentunya terkejut dengan apa yang telah terjadi. Momonga saat ini masih terus mencoba logout, tapi nggak bisa. Bahkan menghubungi developer pun nggak bisa. Momonga saat ini teriak panik dengan apa yang telah terjadi. Gak lama NPC laki-laki tua tuh bertanya ke Momonga tentang apa yang terjadi sampai-sampai Momonga berteriak. Momonga di sini tentunya terkejut mendengar teguran pria tua. Momonga pun saat ini mencoba untuk menyesuaikan diri dan ngasih tahu kalau dia nggak apa-apa. Momonga di sini terus mengamati pria tua yang berbicara, dan dia tuh terkejut karena ternyata mulutnya bergerak. Itu artinya pria tua itu beneran berbicara. Di dalam game sangat mustahil berbicara dengan mulut yang terbuka, apalagi pria tua itu juga terlihat ekspresif. Momonga saat ini masih nggak percaya dengan apa yang terjadi. Pria tua itu diketahui ternyata bernama Sebas. Momonga di sini menyuruh Sebas untuk keluar Nazarik dan memeriksa kondisi sekitar Nazarik. Tentunya Momonga juga menyuruh Sebas untuk membawa mate petarung karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti pertarungan. Sebas pun saat ini bergerak atas perintah Momonga. Momonga saat ini terus mencoba untuk menghubungi developer tapi selalu gak berhasil. Momonga saat ini masih terus berpikir. Dia tuh saat ini berpikir untuk menguji kesetiaan para NPC-nya. Momonga juga berpikir tentang kemungkinan terburuk kalau para NPC-nya tuh gak setia. Dan kalau NPC-nya nggak setia, Momonga juga bakal mikirin cara supaya NPC-nya tuh bisa kembali setia kepada dia. Ya, bisa dibilang untuk saat ini Momonga tuh berpikir untuk menjalankan peran sebagai penguasa dengan baik. Momonga pun saat ini merintahin para mate petarung sisanya untuk memanggil para penjaga lantai. Momonga menyuruhnya tuh untuk bertemu di lantai 6, yaitu amphitheater. Saat ini hanya tersisa satu pelayan yang biasa bersama Momonga, dan itu pelayan yang biasa, bukan mate petarung. Momonga saat ini merenung. Dia tuh berpikir untuk mencoba ngasih damage kepada pelayan itu. Di dalam game harusnya nggak diizinin friendly fire, yang artinya nggak bisa ngasih damage kepada teman sendiri.
Nah, Momonga tuh mau coba apakah sistem friendly fire tuh masih berlaku atau enggak. Tapi di sini Momonga tuh mutusin untuk gak jadi ngasih damage kepada pelayan itu. Momonga di sini melakukan percobaan lain. Momonga pun di sini menyentuh tangan pelayan yang lemah itu. Ketika disentuh, ternyata itu tangan asli. Momonga saat ini tuh berpikir mustahil ada teknologi yang bisa menciptakan game seperti dunia nyata. Momonga juga di sini tuh ngasih perintah tidak senonoh, yaitu dia tuh menyuruh pelayan itu untuk mengangkat truknya. Pelayan itu saat ini hanya diam, tapi Momonga memaksanya. Pelayan itu terlihat seperti mau mengeluarkan air mata. Tangannya gemetaran dan dia pun akhirnya ngangkat truknya. Momonga saat ini tuh mau lebih jauh, tapi tujuan dia tuh hanya untuk mengecek sistem di dalam game. Makanya Momonga tuh nggak mau lebih jauh lagi. Momonga pun saat ini menyuruh pelayan itu untuk menurunkan kembali rok miliknya. Momonga berpikir harusnya tindakan 18+ tuh dilarang di dalam game Yggdrasil. Awalnya Momonga menduga kalau saat ini dia tuh berada dalam game Yggdrasil 2. Tapi ketika perintah 18+ diizinin, Momonga saat ini jadi ragu. Momonga tuh ngerasa kalau saat ini tuh adalah dunia yang nyata. Momonga pun akhirnya minta maaf kepada pelayan atas tindakan bejat yang udah dia lakuin. Pelayan itu saat ini menangis dan dia tuh ngasih tahu kalau itu nggak masalah. Pelayan itu yakin kalau Momonga tuh pasti punya alasan yang jelas. Momonga saat ini membenci dirinya sendiri karena udah bertindak bejat kepada bawahannya. Saat ini Momonga melakukan uji coba beberapa item. Ya intinya dia melakukan beberapa percobaan demi bisa menyesuaikan dengan situasi yang saat ini terjadi. Saat ini juga Momonga tuh menuju Kolosium yang ada di lantai 6. Gak lama terlihat ada gadis muda Dark Elf melompat dari atas Kolosium dan dia tuh menuju ke bawah Kolosium. Gadis muda itu bernama Aura Debay Fiora. Jadi untuk nama di web novel dan light novel tuh bisa dibilang berbeda. Selain itu di sini juga nggak dikenalin Mare. Aura saat ini menyambut kedatangannya Momonga. Aura sama Momonga saat ini ngobrol santai. Momonga di sini tuh nanyain soal waktu luang yang dimiliki Aura. Diketahui kalau Aura punya waktu luang, biasanya dia tuh melakukan sparring melawan monster lantai 6. Nah saat ini Aura tuh terlihat kecewa karena di tempatnya tuh nggak ada yang bisa ngalahin dia. Bahkan nggak ada yang bisa bertahan lebih dari 5 menit. Momonga di sini bilang kalau dia ngasih izin ke Aura untuk sekali-sekali bersantai. Tapi di sini Aura menolak karena dia tuh bertanggung jawab atas lantai 6. Jadi dia tuh saat ini nggak punya waktu bermain. Saat ini juga ada adegan di mana Aura menghela nafas. Secara refleks di sini Momonga waspada dan dia tuh agak mundur dari Aura. Aura saat ini minta maaf kepada Momonga dan menghapus efek areanya. Jadi nafas Aura ini punya kemampuan untuk mengubah perasaan maupun pikiran. Jadi nafasnya tuh punya efek area. Nah dengan cara ini Aura tuh bisa mengendalikan binatang buasnya dan mengirimkan efek yang membuat musuh jadi takut. Tapi di sini karena Momonga adalah undead, dia tuh nggak terpengaruh sama efek area yang dimiliki sama Aura. Momonga saat ini meminta Aura untuk mengeluarkan efek areanya kembali. Momonga tuh mau melakukan beberapa percobaan. Saat ini sebelum Aura ngeluarin efeknya, Momonga menggunakan tongkatnya dan dia tuh ngumpulin kekuatan di ujung tongkatnya. Momonga saat ini mensummon 3 Moonwolf. Mereka termasuk monster yang gak kuat. Momonga saat ini tuh mau pakai mereka untuk dijadiin uji coba efek areanya Aura. Aura pun saat ini melepaskan nafasnya ke udara dan itu menyebabkan efek area. Tentunya Momonga tuh saat ini gak ngerasain efek apapun. Tapi di sini terlihat kalau 3 serigala itu mengalami efek ketakutan.
Setelah itu Momonga pun akhirnya menghentikan percobaannya. Momonga tuh di sini udah puas sama percobaannya dan dia tuh udah mulai mengerti. Momonga juga di sini tuh ngasih tahu Aura soal para penjaga lantai yang bakal berkumpul di lantai ini. Diketahui, ternyata Momonga itu menghafal sekitar 718 mantra sihir yang ada di dalam game Yegeda Rasil. Saat ini Momonga juga mencoba beberapa sihir di Kolosium. Tujuan Momonga ke Kolosium tuh salah satunya tuh emang mau melakukan uji coba sihir kepada orang-orangan sawah yang ada di lantai ini. Momonga saat ini tahu kalau dia tuh bisa pakai sihir. Jadi saat ini dia pun akhirnya mencoba untuk menghubungi pihak game dengan menggunakan sihirnya. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa menghubungi pihak game. Momonga juga saat ini tuh mencoba untuk menghubungi anggota guild Ainz Olgaun, tapi ternyata nggak ada yang bisa dihubungi. Momonga saat ini pakai kekuatan tongkatnya dan dia tuh mensummon Primal Fire Elemental. Muncullah monster api elemental dengan level 80. Aura saat ini terlihat kagum sama skill Momonga yang bisa ngeluarin monster api. Momonga saat ini tuh nawarin Aura untuk melawan monster itu. Aura di sini bersemangat dan dia pun bertarung melawan monster api. Momonga juga saat ini tuh ngasih perintah ke monster api elementalnya untuk ngalahin Aura. Monster api saat ini terlihat ngumpulin sihir api di telapak tangannya. Sedangkan Aura saat ini tuh memegang cambuknya dengan kedua tangannya. Sambil melihat pertarungan, Momonga juga saat ini tuh mikirin banyak hal, mulai dari item, senjata, dan lain-lain. Momonga tuh bisa dibilang punya banyak item, senjata, dan lain-lain. Dan ternyata hal itu membuat Momonga sangat tenang. Jadi, kalau misalkan seluruh Nazarik menjadi musuhnya, seenggaknya Momonga tuh yakin bisa menyelamatkan diri karena dia punya banyak item. Momonga juga saat ini tuh masih terus berpikir tentang dunia apa yang saat ini udah dia datangi. Momonga juga di sini tuh berpikir tentang seberapa kuat orang-orang yang ada di dunia ini. Momonga tuh harus bersiap dengan segala kemungkinan terburuknya. Momonga juga saat ini tuh harus dapetin banyak informasi. Singkatnya, pertarungan Aura dan monster api elemental tuh udah selesai. Nah, karena Aura keringetan dan terlihat agak lelah, Momonga pun ngasih air dari teko yang dia ambil dari penyimpanan. Awalnya Aura tuh menolaknya, tapi setelah dijelasin Aura pun minum dan ngucapin terima kasih. Aura di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak nyangka bahwa ternyata Momonga tuh ternyata adalah orang yang baik. Jadi Momonga bukanlah orang menakutkan. Gak lama datanglah seorang wanita berpakaian hitam pekat. Dia tuh terlihat seperti cewek berusia 14 tahun. Wanita itu saat ini mendekati Momonga dan dia tuh memeluk Momonga. Wanita itu adalah Shaltiar Bloodfallen. Dia tuh adalah penjaga lantai 1 sampai 3 dan dia tuh adalah true vampire leader of the undead. Saat ini juga terlihat kalau Shaltiar sama Aura tuh saling ejek dan bahkan mereka tuh hampir mau bertaruh. Tapi nggak lama datanglah Kokcus penjaga lantai 5. Kokcus di sini tuh ngasih tahu kalau mereka berdua tuh terlalu berisik, padahal di depan mereka tuh lagi ada Momonga. Keduanya pun saat ini langsung nundukin kepala minta maaf ke Momonga. Setelah Kokcus datanglah Demir yang merupakan penjaga lantai 7. Demir juga menjabat sebagai komandan pertahanan NPC. Momonga ngasih tahu karena semuanya udah hadir, maka diskusi saat ini bakal segera dimulai. Demir di sini tuh nanyain soal ketidakhadiran penjaga lantai 4 yaitu Gargantua. Momonga di sini ngasih tahu kalau Gargantua tuh nggak bisa dibilang sebagai penjaga. Gargantua tuh adalah golem yang dikasih tanggung jawab sebagai penjaga lantai. Jadi maksudnya tuh beda kayak yang lainnya, yang merupakan makhluk-makhluk yang punya kehendak sendiri dan pikiran sendiri.
Sedangkan Gargantua adalah golem. Dia tuh nggak punya kehendak sendiri dan pikiran sendiri. Momonga saat ini memulai diskusi. Momonga ngasih tahu kalau saat ini tuh Nazarik terjebak dalam situasi aneh yang saat ini masih belum jelas. Para penjaga lantai saat ini kebingungan karena mereka tuh ngerasa saat ini tuh nggak terjadi apapun di lantai yang mereka jaga. Momonga saat ini mau manggil Sebas yang lagi menyelidiki daerah luar Nazarik. Ketika nama Sebas disebut, semuanya tuh di sini langsung hening. Sebas ini emang dikenal sebagai salah satu yang terkuat dalam pertarungan tangan kosong. Sebas itu adalah eksistensi yang gak bisa ditandingi sama Coccus. Oh ya, jadi alasan Momonga mengirim Sebas untuk mengintai itu semua karena kekuatan yang emang dimiliki sama Sebas. Momonga ini sangat berhati-hati sama kondisi yang tiba-tiba terjadi. Jadi dengan berbagai pertimbangan, makanya pilihan terbaik itu adalah mengirim Sebas untuk mengintai. Gak lama saat ini muncullah Sebas yang dipanggil sama Momonga. Sebas di sini tuh ngasih laporan bahwa kondisi luar tuh ternyata berubah drastis. Lingkungannya udah gak sama lagi seperti dulu. Setelah dengar informasi bahwa Nazarik ditransfer ke dunia yang berbeda, Momonga pun saat ini perintahin Saltiar untuk menjaga lantai dengan sangat ketat. Dan kalau misalkan nanti ada musuh, usahain Saltiar tuh jangan sampai bunuh musuh. Jadi Saltiar tuh harus menangkap musuh. Selain itu kalau ada penyusup, Saltiar juga wajib ngasih info kepada penjaga lain supaya para penjaga lantai lainnya tuh bisa bersiap-siap. Momonga juga saat ini melarang para bawahannya keluar Nazarik secara pribadi. Momonga juga di sini tuh ngasih beberapa perintah lainnya. Ya intinya Momonga tuh saat ini mempersiapkan segala hal yang diperluin dalam menghadapi situasi yang saat ini tiba-tiba terjadi. Oke, saat ini cerita beralih ke desa Karne. Jadi desa Karne ini didirikan 100 tahun yang lalu sama orang yang bernama Thomas Karne. Populasinya tuh saat ini kurang lebih ada sekitar 120 orang. Dan di sana tuh saat ini ada gadis 16 tahun bernama Henry Emot. Sama kayak orang-orang desa di masa lalu pada umumnya, Henry melakukan banyak kegiatan seperti menimba air, memasak, dan lain-lain. Suatu ketika Henry tuh mendengar banyak teriakan di desanya. Henry mengintip dari rumahnya tentang apa yang terjadi, dan ternyata ada pembantaian di desanya. Singkatnya Henry dan keluarganya tuh saat ini mau melarikan diri. Jadi ada sekelompok pasukan kesatria yang menyerang desa untuk melakukan pembantaian. Ketika mau kabur, ternyata para kesatria itu mencegah Henry dan keluarganya. Ayah Henry pun bertarung, tapi langsung ditikam sama salah satu kesatria. Ibunya juga saat ini tuh dihabisi. Henry langsung menarik adiknya untuk melarikan diri bersama. Henry dan adiknya saat ini tuh masih dikejar sama kesatria. Henry saat ini memukul helm kesatria itu. Henry merasakan tulangnya patah dan itu menyakitkan. Henry saat ini lanjut lari, tapi punggungnya ditebas sama kesatria yang marah karena dipukul. Henry saat ini menjadi putus asa, dan di tengah putus asa, dia melihat ada tengkorak berjubah di depannya. Henry seketika hanya diam membeku. Tengkorak itu saat ini melewati Henry. Henry saat ini gak berani melihat ke belakang untuk mengetahui apa yang terjadi kepada kesatria. Henry saat ini tuh hanya mendengar suara orang ngomong grabs her. Gak lama Henry pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan ternyata kesatria itu udah tergeletak di tanah dan mati. Tengkorak itu saat ini mulai mendekati Henry. Dan Henry tuh ketakutan sambil memeluk adiknya. Henry tuh saat ini udah siap dengan segala resiko kematian. Tapi ternyata tengkorak itu hanya melewati Henry. Henry terkejut dengan apa yang terjadi. Henry tuh mengira kalau dia bakal mati.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.